Sahur, kisah sebelum tidur. Satu kakak ini dibaris dengan kita sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi Zubair sudah membuka ya. Pinter, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik para santri dan adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah ya. Semoga antum senantiasa diberi kesehatan. Baik para santri dan adik-adik semua, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan kisah yang kemarin. Kisah tentang siapa? Budak hitam yang menjadi rujukan umat. Siapa Zubair? Budak hitam yang menjadi rujukan umat. Baik, sebelum kita lanjut, Ustadz mau ajak santri-santri Ustadz dan adik-adik semua untuk biar lebih fokus lagi. Nanti kalau Ustadz misalnya bilang pegang kepala, nah pegang kepala, tapi sambil lihat Ustadz ya, biar nanti kira-kira anu fokus tidak. Oke, Zubair siap tidak? Siap. Oke, ini ditaruh dulu yuk, kita pegang-pegang kepala yuk. Nah, Zubair berdiri. Siap. Ya, main kita sama Zubair ya. Zubair siap? Yang keras, siap. Oke. Ya, pegang mata. Mata. Pegang kepala. Pegang perut. Pegang hidung. Pegang jidat. Jidat yang ini ayo, nggak fokus ya. Coba nggak fokus ya. Ayo, yang fokus ya, yang fokus ya. Ayo, siap. Pegang pipi. Pegang mata. Ya, juga nggak fokus lagi. Mata yang mana mata? Oh itu mata. Sebenarnya siap belajar belum? Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ngantuknya hilang biar bisa fokus kita untuk belajar. Baik, Zubair udah siap melanjutkan kisahnya? Udah siap belum? Udah. Coba kalau udah duduknya rapi, tangan dilipat. Oh, Masya Allah. Baik, para santri dan adik-adik semua, kita akan lanjutkan kisahnya. Ya, kemarin kita sudah bahas sampai mana? Sampai bagaimana ya, siapa Atha bin Abi Rabah ini ternyata pernah juga mengajarkan khalifahnya. Ya, khalifahnya belajar kepada Atha bin Abi Rabah. Nah, bagaimana khalifahnya belajar dengan Atha bin Abi Rabah? Baik, kita simak kisahnya. Nah, ketika itu sang khalifah bersama dua putranya, ya, jadi khalifahnya ini namanya adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Siapa namanya? Khalifah atau Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik ya, sang khalifah ini membawa kedua putranya. Kemudian mengajak kedua putranya ini untuk hadir ke majelis ilmu. Nah, ketika sampai ke dalam majelis ilmu ya, tentunya ini majelisnya Imam Atha. Nah, ketika itu Atha sedang sholat. Akhirnya khalifah dan kedua putranya ini menunggu Imam Atha ini sampai selesai sholat, menunggu dengan sabar. Ya, Masya Allah ya, khalifah rela untuk menunggu Imam Atha ya, seorang mantan budak. Nah, ini menunjukkan bahwa Atha ini sangat dihormati dan disegani oleh semua orang. Bahkan khalifahnya saja
sangat menghormati beliau. Nah, ketika Apo selesai melaksanakan sholat, ya, sang khalifah dan kedua putranya pun menghampiri Imam Apo. Kemudian khalifah ini mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaannya, khalifah ini bertanya tentang manasik. Nah, ada yang tahu tidak manasik itu apa? Ya, mungkin kalau antum pernah TK, ya mungkin kalau yang pernah TK, ada biasa itu manasik haji, ya, di sekolah. Nah, seperti Ustadz dulu juga begitu pernah di Ancol. Ada yang tahu Ancol? Ya nanti kalau yang belum tahu boleh ya ke Ancol. Ya baik. Jadi manasik itu adalah tata cara ibadah haji. Jadi ingin bertahu ya Khalifah bagaimana tentang tata cara ibadah haji ya sesuai dengan syariat. Nah akhirnya sang Khalifah dan kedua putranya itu ya mendengar jawaban dari sang Imam Atho ini ya, mendengar jawaban dari Imam Atho. Nah jadi memang ketika itu Khalifah dan kedua putranya ini sedang yang ingin melaksanakan sekaligus ingin melaksanakan ibadah haji. Nah, akhirnya Imam Atho pun menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan dari sang Khalifah ini dengan jelas, sehingga Khalifah pun paham ya, Khalifah paham apa yang telah disampaikan oleh Imam Atho. Akhirnya ketika pertanyaan sudah selesai, ya sang Khalifah dan kedua putranya pun bangkit dan menjalankan ibadah hajinya. Nah, tatkala mereka hendak menuju Bukit Safa ya untuk sa'i, nah tiba-tiba dari kejauhan itu terdengar ada seseorang yang berteriak. Nah, seseorang ini mengatakan seperti ini, Amirul Mukminin tidak membolehkan ada yang membuka majelis fatwa di musim haji ini kecuali Atha bin Abi Rabbah. Akhirnya ketika mendengar pernyataan ini, kedua putra dari khalifah ini merasa heran. Keduanya bertanya kepada ayahnya, ya kepada khalifah, "Ayah, barusan kita minta fatwa dengan seseorang yang berkulit hitam. Apakah orang itu tidak tahu kalau dilarang membuka majelis fatwa? Kan yang boleh hanya Imam Atho." Nah, jadi kedua putranya ini nggak tahu kalau ternyata itu adalah Imam Atho, ya orang yang berkulit hitam ini. Sang khalifah pun menjawab, "Wahai putraku, apakah kamu tahu siapa orang tadi?" Kedua putranya, "Tidak tahu ayah." Khalifah ayahnya menjawab, "Dia adalah Imam Atho bin Abi Rabbah." Mendengar jawaban ayahnya, kedua putranya ini kaget. Ya tidak disangka-sangka. Ternyata orang yang memiliki kekurangan fisik itu udah hitam, keriting, kemudian matanya buta sebelah, kakinya pincang, tangannya buta, tangannya lumpuh, ya sebelahnya lumpuh. Ternyata dia adalah Imam Atho. Kedua putranya kaget. Sang khalifah ayahnya pun mengatakan atau sekaligus menasehati anaknya, "Wahai putraku, belajarlah yang rajin sungguh. Dengan belajar, yang hina akan menjadi mulia. Yang biasa akan dihormati. Dan mantan budak akan dimuliakan. Layaknya seperti seorang raja atau khalifah." Masya Allah. Lihat ya, banyak orang yang tidak mengira bahwa sesosok orang ya, ulama yang berada di Masjidil Haram yaitu Imam Atho, dia memiliki ciri yang seperti itu kekurangannya, ternyata dia dihormati oleh banyak orang, dia disegani oleh banyak orang. Ya sebagian belum tahu Imam Atho itu siapa. Mungkin kalau ketemu dia nggak menyangka, oh ini ternyata Imam Atho. Nah lihat ya, kedua putra dari khalifah saja sampai kaget. Ya ternyata seseorang yang memiliki kekurangan itu adalah Imam Atho. Lihat, ya ternyata benar ya ketika ilmu sudah berada di dalam diri kita,
maka akan banyak orang yang menghormati kita. Akan banyak orang yang mengambil pelajaran atau ilmu dari kita. Ya tentunya semua ini atas izin Allah, semua ini atas kehendak Allah. Maka kita ya yang Allah berikan fisik yang mungkin jauh lebih baik ya, seharusnya kita harus lebih semangat. Kalau yang kurang saja bisa semangat, maka yang mungkin lebih baik harus lebih semangat. Ya, jadi pesan Ustadz, kita melihat bagaimana kisah-kisah yang pernah antum dengar, yang kita dengar. Dan ini harus menjadi pelajaran. Ya, kenapa kita penting sekali belajar kisah? Karena agar kita tahu, agar kita termotivasi bagaimana orang-orang terdahulu pernah sukses atau bahkan sebaliknya pernah mengalami keterpurukan atau bahkan azab. Nah, ini kita biar tahu, oh ternyata yang akhirnya baik itu karena memang perjalanan hidupnya seperti itu. Tapi kalau yang akhirnya kehidupannya buruk, nah mungkin ada dosa-dosa atau perbuatan yang pernah dilakukan. Kita tahu, oh yang baik berarti hasilnya seperti ini. Yang buruk, maka hasilnya juga sesuai dengan apa yang dia lakukan. Gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan banyak faidah atau ilmu yang bisa kita dapati. Tentunya kita harus semangat dan terus kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah nanti hari Sabtu ada kuis ya. Nah, nanti antum bisa murojaah lagi ya. Mungkin ada yang mencatat atau boleh di-setel ulang lagi video-video kisah di pekan ini. Nah, setelah itu insyaallah nanti hari Sabtu di jam 9 pagi Ustadz akan kirim kuisnya ya, pertanyaan-pertanyaan seputar kisah yang di pekan ini ya. Tetap semangat, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dan semangat dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ustadz akhiri kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, dadah. 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 Assalamualaikum kakak-kakak. Ya, insyaallah ketemu lagi nanti ya. Dadah. Nah, masya Allah. Sahur. Kisah sebelum tidur.